Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, saya mau cerita dulu nih. Jadi di Lampung ini sekarang 2 hari yang lalu itu sudah ditetapkan jadi zona merah. Nah, dan ternyata tetangga depan rumah saya itu ada yang positif, COVID-19 ternyata. Dia itu karyawan di rumah sakit bagian Rongsen. Nah, jadi kondisinya di Lampung ini saat ini di tempat saya ya terutama tadinya 2 hari yang lalu itu masih ada minggu lalu lah, kalau 2 hari lalu kan nggak hari Jumat, tapi minggu lalu itu masih ada Jumatan, dan sekarang sudah nggak ada Jumatan. Terus yang tadinya sholat 5 waktu di masjid juga masih rame, sekarang udah, bahkan yang azan pun di masjid sekarang sudah nggak ada gitu. Jadi di Lampung sekarang udah cukup mencekam ya. Untuk kalian sekarang ya jangan keluar rumah dulu lah, kalau nggak perlu tetap di rumah aja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan ya, nggak usah keluar kalau nggak penting. Yang anak motor nggak usah nongkrong kopdar dulu, main game aja di rumah. Yang cewek-cewek nggak usah nge-mall dulu, di rumah dulu, tahan ya. Saya juga mau ke mall nggak bisa kok, tenang. Oke. Ngomong-ngomong soal pelajaran, jadi ternyata kita itu semester ini tuh batasnya sampai tanggal 22 Mei. Nah, untuk itu kita akan ngejar materi kita yang ketinggalan, materi CNC ini. Nah, untuk itu saya sudah buat job sheet sapu jagat nih ceritanya, termasuk tutorialnya juga, tutorial sapu jagat. Kenapa kok sapu jagat? Ya iya, karena harusnya bertahap diajarinnya ini. Jadi harusnya diajarinnya mulai dari, kalau kemarin sudah dari bubut lurus, terus kemudian bubut lurus dan bertingkat ya kemarin, terus kemudian tirus, kemudian interpolasi melingkar. Maksudnya melingkar itu seperti fillet, kemudian chamfer gitu-gitu, yang melingkar. Terus kemudian kalau chamfer mirip tirus ya, terus kemudian masuk ke alur, kemudian ulir. Nah, di job sheet sapu jagat ini semuanya akan saya jadikan jadi satu. Jadi satu benda kerja itu mencakup semuanya tadi. Ada bubut lurus, bubut bertingkat, tirus, chamfer, fillet, alur, ulir. Nah, jadi satu. Namanya job sheet sapu jagat. Tujuannya ya untuk ngejar materi gitu loh, bukan maksud yang lain. Daripada nanti materi kita nggak sampai, ya mau nggak mau saya buat seperti ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita UTS, kemudian minggu depan kita sudah masuk ke materi CNC 3 aksis atau CNC milling gitu. Nah, kayak apa bentuk job sheetnya? Saya kasih tahu. Bentuk job sheetnya kayak gini. Nah, ini bentuk job sheetnya seperti ini. Ini contoh ding, bukan job sheetnya, ini contohnya. Nanti job sheetnya beda sedikit lah, mirip-mirip ini. Cuma nanti mungkin saya bedakan ukuran panjang sama diameternya sedikit, seperti biasanya kemarin. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ada bagian ulirnya, ini bagian ulir, kemudian alur, kemudian ini chamfer, tirus, interpolasi melingkar. Di sini juga ini yang melingkar keluar, ini yang melingkarnya ke dalam, terus alur lagi gitu. Kelihatannya kayaknya rumit banget, ternyata enggak gitu. Jangan takut. Jadi ternyata ini enggak sulit. Semuanya sudah ada siklusnya. Misalnya kemarin kita untuk pembubutan
profil luar itu sudah ada siklusnya, kemudian tinggal finish, sampai finishing pun sudah ada siklusnya. Begitu juga dengan ini. Nanti kita buat profil yang bagian luar ya, selain saya kasih tahu nih, selain alur itu yang ini dan ulir, itu semuanya nanti sudah dikerjakan dalam satu siklus pun bisa sebetulnya gitu. Nah, seperti kemarin, jadi kita nanti proses pembubutannya itu mulai dari sini depan ini chamfer, naik ke atas lurus, jadi dibablasin dulu nih alurnya, buat alurnya nanti belakangan, naik melingkar lurus bablas ke sini, ini alurnya nanti, terus kemudian melingkar ke atas gitu. Jadi ini udah satu pengerjaan. Nanti kemudian siklus berikutnya tinggal alur, terus siklus berikutnya tinggal ulir gitu. Nah, begitu juga dengan toolnya. Nah, toolnya, kalau kemarin kan yang saya ajarin di tutorial sebelumnya itu kan kita hanya menggunakan satu tool finishing betulnya yang kita pakai kemarin. Ya sebenarnya kenyataannya nanti nggak seperti itu kan kemarin baru belajar pertama. Nah, yang sebenarnya adalah pengerjaan itu ya roughing itu pembuangan kasar atau pembuangan benda kerja yang masih tebel, ini kita namanya roughing. Kemudian nanti ada finishing dan toolnya seharusnya beda. Nah, di tutorial ini nanti akan saya ajarkan gimana cara mengganti tool. Di tutorial ini saya akan buat proses roughing sendiri, finishing sendiri, dan itu sudah toolnya masing-masing. Kemudian nanti tool untuk alur dan tool untuk ulir. Jadi ada 4 tool nanti, dimulai dari T02 sampai T05 gitu. Nah, bedanya ya beda lah, jelas penggunaannya juga beda. Nanti akan saya ajarkan gimana caranya kita menggunakan mengganti-ganti tool sampai 4 tool itu nanti gimana caranya. Dan nah, di sini juga kan nanti saya kasih tahu sebenarnya apa sih fungsinya. Kalau kemarin kan ada ini nih, apa namanya, G54, G55, G56, G57 dan seterusnya. Nah, masing-masing itu G54, G55 dan seterusnya itu sebagai referensi si tool itu gitu loh. Nah, kalau misalkan di sini T02 saya pakai referensinya G54. Nah, gitu maksudnya. Jadi G54, G55 dan seterusnya itu adalah sebagai tempat penyimpanan referensi si tool ini gitu loh. Maksud ya. Jadi masing-masing tool itu punya zero offsetnya beda-beda kan, karena kan tool itu bentuknya beda, panjangnya beda, sudutnya beda dan lain-lain. Nah, semua itu disimpan di G54, G55 dan seterusnya itu tadi gitu loh. Contoh ini misalkan tool 2 saya simpan di G54, terus kan kemudian saya ganti nih toolnya jadi tool 3 disimpan di G55. Kenapa Pak kok dibedakan? Ya karena panjangnya beda. Nanti misalkan panjangnya beda, saya pakai ini belum apa-apa nanti sudah nabrak kan gitu. Kemudian yang untuk ini alur misalkan pakai T4, saya simpannya di G56. Terus kemudian lanjut ke proses ulir T5, saya pakainya penyimpanannya di G57 misalkan, seperti itu. Jadi mesin itu menyediakan G54 dan seterusnya itu untuk referensi penyimpanan, untuk penyimpanan referensi masing-masing tool, seperti itu. Paham ya? Paham lah, gampang. Oke, ini yang pertama sama seperti kemarin, siklus LCYC95 atau siklus pembubutan profil. Di sini kita masih menggunakan LCYC95, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan 2 kali atau 2 tool. Yang pertama, tool pertama adalah tool roughing untuk pembubutan yang bagian luar sebelum finishing. Saya menggunakan tool 02, nanti akan saya jelaskan di aplikasinya. Terus kemudian yang tool 3 untuk proses finishingnya ini.
Bedanya apa kok sama Pak programnya? Sama-sama CNAME PRG4. Nah, ini kita nama programnya nanti PRG4 ya. Subprogramnya juga samakan PRG4 tapi bedanya .spf, yang satunya .mpf. Seperti kemarin sama aja, cuma ini program 4 saya kasih nama. Mau diganti nanti misalkan program atau misalkan PRG4 atau mau diganti apa misalkan misalkan NM4 misalkan boleh, misalkan terserah, atau PTM4 silakan gitu ya. Nah, di sini seperti di tutorial kemarin, bedanya di sini di R105 untuk tipe pemesinannya saya memilih roughing sendiri dan finishing sendiri. Saya tidak pakai yang komplit. Saya kenapa saya pilih terpisah? Karena saya akan mengganti toolnya. Kalau di komplit ini nanti kita nggak bisa ganti tool. Mau nggak mau kita hanya bisa menggunakan satu tool. Tool itu yang nanti dipakai untuk roughing dan finishing sama gitu loh. Nah, di sini si mesin itu menyediakan tipe pemesinan yang dia terpisah antara roughing dan finishing juga gitu loh. Kita akan pakai yang tipe 1 pembubutan longitudinal atau memanjang untuk pembubutan eksternal untuk proses roughingnya. Terus kemudian yang 5 longitudinal eksternal finishing. Nih di sini ini yang 1 tadi yang saya bilang, dan ini yang 5 ya. Di situ bedanya. Pak, apakah profilnya sama? Ya sama lah, bentuknya kan sama. Ini bentuk ini adalah bentuk ini nih ya. Nah, ini itu adalah bentuk ini. Seperti yang saya bilang, ini alurnya nanti, alur dan ulir itu nanti kita masih membuat profil ini ya gitu. Terus kemudian, Pak, kan belum diajarin caranya bikin chamfer, caranya bikin yang fillet seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan. Pertama, saya jelaskan dulu programnya ya. Jadi, untuk membuat chamfer itu kita tinggal mengasih referensi titik di sini nih. Saya besarkan aja ya. Tinggal ngasih referensi di ujung sini dan ujung sini. Otomatis nanti pahat akan bergerak sesuai dengan titik sini dan titik sini. Kalau kita kasih ke sini titik ini dan ini, otomatis nanti pahatnya bergerak ke sini, serot gitu. Nah, sama juga dengan ini, kita tinggal kasih titik ini dan titik ini, nanti pahat akan bergerak begitu juga, serot. Tapi nggak bisa kalau misalkan untuk membuat radius seperti ini. Kita nggak bisa hanya ngasih titik sini toh, nggak bisa, nanti geraknya juga lurus, jadinya chamfer bukan fillet. Nah, untuk membuat ini kita pakainya ini G03 dan G02. Bedanya apa, Pak? G03 itu untuk yang interpolasinya, bentuknya, radiusnya itu di lingkarannya itu keluar gini. Kalau ini kan ke dalam nih. Gimana ya bahasanya ya? Ya, ini cembung, ini cekung. Nah, bedanya gitu aja. Ini cembung itu kita pakainya G03 dan ini pakainya G02. Nah, ini programnya. G03 kita kasih titik awalnya X27 dan Z13 itu titik akhirnya. Nah, kita mulai dari sini tadi kan. Nah, ini nih. Nih di sini. X27 terus Z31 ya. Ini adalah titik akhirnya. Ini adalah titik akhirnya. X27 Z31, titik awalnya adalah ini X23. Kok X23? Pak, ini kan 22. Ini kan ada jarak sebetulnya. Ini kalau di zoom ini sebenarnya karena gini, R-nya itu kan 2. 27 dikurang 2 kali R berarti dikurang 4. 27 kurang 4 berapa? 23 kan? Berarti
Kalau ini 22 berarti masih ada jarak sedikit sebetulnya, tapi nggak kelihatan ya, masih ada jarak sedikit. Jadi ini naik sedikit. Nah, udah tadi udah bikin tirus nih, dari sini ke sini X22, nanti naik lagi X23. Nah, karena dia harus naik sedikit, setengah mili ya, berarti setengah mili, karena ini kan 2 kali, karena dia diameter. X23 baru X23 titik poin awalnya sebelum dia melengkung, terus kemudian dibuat yang G03 tadi melengkung ke sini acuannya gitu. Nah, CR2, Pak kok ada CR2? Iya, kita harus ngasih si mesin, kasih tahu ke dia kalau radiusnya itu CR itu center radius kalau nggak salah, saya lupa. Iya, kalau nggak salah center radiusnya adalah 2. Nah, ini loh saya kasih R-nya 2. Kalau yang ini R-nya 1,5. Oh, ini belum saya ganti nih, sorry. Ini 1,5, tapi ini belum saya ganti. Ini adalah 1,5. Ya. Ini adalah ngasih tahu ke mesin, ini CR2 nih, ngasih tahu ke mesin kalau radius yang mau kita buat itu adalah R2 gitu loh ceritanya. Oke, lanjut. Terus kemudian dari sini langsung ke sini nih, langsung ke sini. Dan ini R-nya itu sebenarnya 1,5, ini salah. Ke sini sama kayak tadi, berhenti di sini di X27, Z-nya berapa nih? 50 dikurang 1,5 berarti 48,5 ya. Ya bener kan? 48,5. X-nya terakhir masih di X27. Nah, kenapa kok nggak saya kasih X di sini? Jadi gini, kalau misalkan ukuran itu X dan atau Z itu tidak berubah, bahkan G-nya pun tidak berubah, kita tidak perlu menuliskan lagi sebetulnya. Misalkan gini nih, G01 X18 Z0 F40. Di sini saya hanya menulis X15. X15 ini maksudnya apa? Ya sama seperti di atas, cuman yang beda hanya X-nya. Berarti yang X15 ini sama aja dengan G01 X15 Z0 F0. Tapi karena yang lain itu sama, yang berbedanya X15, ya saya hanya tulis X15 untuk mempersingkat. Terus di sini kemudian X18 Z min 1,5, itu maksudnya apa? Ya sama seperti tadi, berarti ini adalah maksudnya G01 X18 Z 1,5 F40. Nah, yang beda saja yang kita ganti gitu ya, biar lebih singkat nanti programnya. Ditulis ya nggak apa-apa sebetulnya, cuman ya capek amat gitu loh, gitu ya. Terus kemudian ini G03, saya tulis lagi G01 karena berubah kan, dari awalnya G03 terus kayak mau buat G01. Kalau nggak saya tulis G01 nanti dikira melingkar lagi sama dia. Nah, kemudian G02 ini dipakai untuk yang interpolasi tapi yang dia cembung seperti ini gitu. R-nya 1,5, ini salah. Oke, terus kemudian ini adalah titik akhirnya si radius ini. G31. Oh, ini G31 nya saya kasih G1 X31 ini supaya dia nanti agak lebih tinggi. Ini kan diameter 30, saya kasih agak lebih dikit supaya nanti gerakan pahatnya agak lebih bebas ke atas, nggak pas di ujung banget. Itu hanya trik aja sih, maksudnya enggak juga nggak apa-apa asal dia nggak nabrak nanti gitu. Terus ini adalah bentuk ini, dari sini ke sini langsung bablas tanpa alur, ke sini melengkung sampai sini, terus lurus sampai sini, melengkung lagi, naik dikit, set. Nah, di antara sini sampai sini, nah ini kan harusnya bendanya sampai sini nih diameternya. Ini dipapras habis dulu sampai kurang dari 0,2 sebelum finishing oleh ini program ini LCC ini 95 untuk yang tipe pemesinan 1.
Kemudian ini masih pakai tool yang 02. Tool 02 apa nanti saya jelaskan di mesin. Terus kemudian saya sudah selesai, saya jauhkan dulu nih, karena ini kan mau ganti tool nih, biar nggak nabrak, maksudnya biar nggak nabrak si benda. Saya jauhkan dulu keluar benda, kira-kira ya disinilah toolnya. Terus dia kemudian berputar, klik gitu, ganti tool no, jadi tool 03. Tool 03 referensinya G55. Terus dia melakukan gerakan finishing. Ini sebenarnya gerakan finishing gitu. Sudah. Ini dari program ini sudah terbentuk profil ini. Profil ini semua sudah terbentuk kecuali alur ini dan alur ini dan ulir itu. Lanjut ke siklus LCC 93. LCC 93 itu adalah siklus untuk membuat groove atau alur. Prosesnya namanya grooving gitu ya. Nah, referensinya seperti ini. Dia sama seperti tadi, ada RRR ini seperti ini. Tipe pemesinannya di R105. Tapi yang membedakan adalah dia tidak ada subprogramnya. Nah, tidak seperti yang ini. Ini kan ada subprogramnya nih. Kalau siapa namanya? LCC 95. Nah, kalau LCC 93 itu tidak ada subprogram. Dia langsung mengisikan parameter-parameternya di sini. Makanya kenapa ininya banyak, RR-nya ini banyak. RR-nya itu apa aja? Nah, ini mulai dari diameter luar, terus kemudian titik awal arah memanjang, terus kemudian lebar alur, jelas tuh yang kita nanti pakai buat lebar alurnya lebarnya 5, kemudian kedalaman, terus kedalaman itu gini nih, kedalaman ini R115 alurnya. Terus kemudian metode penyayatan ini ada memanjang, ada juga untuk di facingnya. Ada apa namanya, alur di bagian facing ada alur di facing ada. Untuk buat apa Pak? Untuk buat flank nanti alurnya di facing. Terus kemudian ada starting pointnya di left atau right. Left atau right itu apa Pak? Left atau right itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan tip ujung dari pahat alur. Pahat alur itu kan bentuknya seperti ini. Pahat alur. Mana yang jelas? Nah, ini nih. Gini aja deh. Ini pahat alur, ini kan ada ujung sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu tadi yang disebut left atau right-nya nih tadi. Mana sih? Nah, ini ada left dan right. Kita mau ngasih referensi itu di left atau di right-nya gitu loh ceritanya. Di sebelah pojok, di referensinya itu di sebelah sudut sini atau sebelah kanan sini gitu. Itu aja sih, cuman itu. Terus kemudian kita lanjut. Kelonggaran untuk proses finishing. Nah, mau pakai proses finishing nggak? Kalau misalkan alur kan finishingnya itu di dalam satu program. Jadi sebenarnya mau dikasih atau enggak, kalau saya langsung 0 aja sih ini, biar langsung finish, langsung sesuai. Kedalaman penyayatan, depth of cut biasa, terus kemudian sudut kemiringan alur, sudut kemiringan. Kalau ada kemiringan seperti ini, kalau kita kan nggak ada, hanya lurus saja, jadi nggak perlu R116 dan R118 pasti nilainya 0 karena kita tidak ada kemiringan dan tidak ada chamfer.
di pinggirnya. R1107 pasti 0. Terus kemudian nah ini R119, ini namanya dwell time. Duel ya bacanya, apa devil time kalau nggak salah, duel. Nanti kalau ada yang bingung, duel kalau nggak salah, ini L nih, dwell time on recess base. Dwell time itu maksudnya waktu berhenti sejenak gitu ya, satuannya detik. Karena apa? Nanti proses proses ngalur itu gini nih, nanti pahat masuk seret, mundur, geser, masuk seret, mundur, geser, seret, mundur, geser, seret, mundur, geser, seret, dia balik lagi ke sini lagi, lebih dalam lagi, seret, geser, seret, 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 seret gitu, balik lagi, seret, 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 terakhir baru dia finishing, seret, keluar gitu. Jadi untuk menghilangkannya dia keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu terus. Terakhir baru dia bergerak sesuai bentuk konturnya gitu. Itu proses grooving. Nanti dilihat di videonya, di simulasi. Nah, parameternya seperti ini, sesuai dengan yang ini tadi. Benda kerjanya saya membuat yang ini dulu baru yang ini. Kenapa? Ya selera sih, mau buat yang ini dulu boleh, tapi kalau saya mikirnya gini, kenapa saya buat yang lebih tinggi dulu, ini posisinya lebih tinggi daripada ini, biar nanti setelah dia selesai membuat ini kan dia akan turun. Nah, harapan saya adalah nanti ketika dia turun itu nggak nabrak sini nih. Nah, nggak nabrak sini, jadi nanti saya buat ke atas dulu, selesai ini saya buat ke atas, geser ke sini pakai G00, baru nanti menggunakan yang siklus berikutnya set ke sini dia. Gitu. Kalau misalkan dari sini selesai langsung ke sini ya jelas nabrak ini dong. Langsung nabrak ke sini nih. Nah, ini kepapras nanti dia. Nah, gitu. Mau sini dulu ya boleh, kalau di sini dulu terus kemudian nanti dikeataskan terus baru geser pakai G00 ke sini, baru sini juga boleh. Tapi nggak boleh langsung dari sini ke sini, pasti nabrak nih. Harus ke atas dulu geser, atau ini ke atas dulu geser ke bawah gitu. Kasih parameter sesuai dengan diameternya, sesuai dengan ukurannya. Ini diameternya awalnya adalah 27. Loh Pak, kok 27? Kan 30. Ya 27 lah, kan tadi sudah dibubut dulu, sudah bentuk profil ini sudah sesuai dengan ukuran di sebelah sini. Kalau misalnya saya kasih ukuran 30 ya dia nanti di sini makan angin. Antara 30 sampai 27-nya dia makan angin. Begitu juga ini, langsung saya kasih ukuran yang 18. Dia akan menyentuh benda itu di diameter 18 gitu. Gitu ceritanya, biar nggak kebanyakan makan angin. Kembung nanti. Gitu. Ini untuk yang siklus, untuk yang alur yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, yang di bawah tadi yang saya bilang sama aja, cuman dia bedanya di diameter awalnya sudah beda 27 dan 18. Tadi kan ukuran diameternya udah beda ya. Terus kemudian referensinya dari sebelah ini, harga ini adalah jarak dari paling pinggir sini sampai paling sebelah sini. Gitu ya. Benar nggak? 40 X 40 50 8. Iya, betul. Jadi nanti yang akan dipertimbangkan adalah
ada juga nanti itu namanya seperti yang saya bilang tadi, tebal. Ini kan ada tebal ini nih, tebal, sorry, ini ada tebal lebar alur, lebar pahat. Nah, lebar pahat ini perlu dipertimbangkan. Kenapa kok tadi 40 Pak? Karena saya pakainya yang 5 itu berarti right. Nah, jadi saya harus mempertimbangkan lebar si pahat alurnya. Lebar pahat alur tuh 3 atau 2 ya, 3 kalau nggak salah. Nah, gitu. Nanti kita coba deh biar paham. Sudah, lanjut. Kemudian ke siklus yang selanjutnya adalah thread atau ulir. Thread, ulir, ini parameternya seperti ini, seperti tadi ada RR-nya berapa, dan ini mengisi ini nanti harus ada tabelnya. Diameter awal ulir ya sesuai dengan M berapa, misalkan M18 ya diameter awalnya berarti 18. Kemudian titik awal arah memanjang ya ini nanti bisa disesuaikan lah, ikuti aja nanti. Diameter akhir ini berarti diameter terkecilnya, diameter akhir itu R102, lihat di gambar R102. Nah, ini di sini dia berapa ini panjang tinggi ulirnya, diameter akhir itu, terus kemudian titik akhir arah memanjang, jadi panjang ulirnya berapa, pitch ulir 104, terus kemudian metode penyayatan 1 untuk ulir luar dan 2 untuk ulir dalam. Nah, ini nanti harus diisi, kamu mau membuat kalian harus mau membuat ulir dalam atau ulir luar. Kalau misalnya ulir luar ya berarti nilainya 1 nanti. Kelonggaran mau dikasih atau tidak, jarak untuk pendekatan, jarak untuk pembebasan, kedalaman. Nah, ini yang kedalaman ini harus berdasarkan tabel. Tabelnya mana? Sudah saya kasih nih di belakang. Nah, ini kedalaman atau H. Nih H nih, kedalaman ulir kan dari sini sampai sini ya, berarti H. H itu adalah nih, H, lihat, H adalah 0,866 kali P. P nya berapa? P itu pitch nya tadi berapa? Pitch nya itu kan 2,5 saya buat ini loh, pitch nya 8. Ini salah, ini sudah saya revisi nanti ketika saya kasih kalian ini dan ini pitch-nya itu 2,5, ini salah. 2,5 kali P itu nilainya adalah ini. Kok 2,5 kali pitch sih? Berapa tadi? 0,866 dikali 2,5 maksudnya, nilainya adalah segini ya, kedalamannya segitu. Yang lain-lainnya tinggal dibaca, sesuaikan. Jumlah lilitan ulir, ulir tunggal atau ulir majemuk. Emang ada apa ulir majemuk? Ya ada, ulirnya ada 2, jadi ujungnya itu ada 2 nanti. Kita pakainya ulir tunggal cuma 1 gitu. Terus kemudian programnya seperti ini, nanti silahkan dimasukkan, dicoba gitu. Ini contohnya, nanti akan saya bedakan sedikit aja. Nah, kemudian saya kasih trik gimana caranya untuk cara yang mudah untuk menuliskan program
kalau menuliskan di simulator di sini ini kan agak sulit ya. Di sini kan agak sulit menuliskan di sini. Ya memang bisa pakai keyboard, cuman kan kalau saya sih agak sulit. Cara gampangnya itu bisa dengan menggunakan ini loh. Kalau saya pakainya ini Notepad, tapi Notepadnya Notepad Plus kalau nggak salah. Kalau pakai Notepad yang biasa saya coba kayaknya nggak bisa deh. Saya pakainya Notepad Plus. Nah ini saya menuliskannya di sini gitu ya. Caranya gimana nanti saya ajarin gitu. Terus kemudian langsung aja kita simulasi. Ini saya tutup dulu programnya, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya tutup dulu. Oke. Kemudian ini kemarin juga ada yang kejadian, ini tidak ada Mac encryption. Nggak masalah, pakai softdock aja nggak apa-apa. Kalau saya kebetulan ada Mac encryption, ya saya pakai Mac encryption, sama aja kok. Mesinnya jangan lupa Sinomeric 802C run. Terus kemudian cara tadi menuliskan program tapi pakai ini. Nah gini caranya, kita pilih buka dulu, kita pilih buka ini, kemudian referensi, jangan lupa, nanti lupa tandanya ini adalah 0 semua, dan sudah ada tanda ini berarti dia sudah di referensi. Kemudian pilih program, ini program, kemudian tentunya kita buat new program, new. Saya sudah buat yang program 4, jadi saya contohkan di program 5 ya, tapi nanti kalian buatnya program 4. Saya cuma mencontohkan gimana caranya nulis program, tapi nanti nulisnya tuh di Notepad gitu loh ya. Caranya gini, program, misalkan saya kasih nama misalnya program 4 PRG4. Oke. Sorry kok PRG4 sih, PRG5 misalkan. Oke, sudah kosong. Nah kalau ini sudah terbentuk seperti ini, di sini di C, kemudian user, nama komputer, bla 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 bla, ini di sini, kemudian Sinomeric T Siemens, itu sudah ada nih program 5 yang baru saya buat tadi barusan. Isinya apa? Masih 0. Nah saya menginputkan programnya di sini. Caranya gimana? Kalau tadi kan saya buatnya tuh, saya buat dulu di sini. Nah, ini mau langsung kalian copy dari Word. Ini langsung kalian copy ke sini, copy terus kemudian dipaste di sini. Ini bisa. Misal sampai sini ya, Ini saya save. Sudah. Terus kemudian saya balik ke simulator. Ini masih kosong kan? Saya back dulu. Terus saya buka lagi PRG5, open. Sudah ada isinya. Nah, enaknya gitu. Tapi Pak, nanti nulis yang siklusnya nanti gimana? Ya, siklusnya juga sama. Misalkan di sini saya akan membuat siklus misalkan terakhir. Di sini saya akan membuat siklus LCC 95, Pak. Ya udah, klik aja LCC 95. Terus membuat LCC 95 bukan begitu ya. Baik, kita harus buat dulu namanya kemarin kan begini. Kita back, kita buat new. Kalau misalnya tadi program 5, kita buat juga PRG5 terus kemudian .spf.
Oke, sudah muncul. Terus kemudian dibuat profilnya apa di sini. Profilnya gimana ya juga bisa. Kita tinggal copy paste juga sama di sini. Nah, sudah muncul nih. prg5.spf. Ini tinggal saya buka prg5 spf masih kosong. Misalkan ini. Saya kopikan juga ini. Saya copy, masukkan di sini. Paste, sudah. Namanya adalah prg5. Terus kemudian cara membuat ini RR-nya ini gimana, tadi kan belum ada. Kita balik lagi ke simulator. Ini kosong. Nah, tapi kita buka aja yang ini SPF 5 seperti tadi. SPF PRP 5 yang kita buka, kok masih kosong? Oh, belum saya save tadi ya. Walah, belum saya save dulu, jangan lupa. Kita buka lagi. Nah, sudah ada isinya. Terus kemudian saya buka ini PRG 5 misalkan ini belum ada nih. Misalkan ini belum ada. Saya hapus nih. Mulai dari sini. Di sini saya akan membuat LCYC 95. Klik LCYC 95. Terus kemudian tadi SPF-nya adalah namanya PRG 5. PRG 5. Udah. Terus kemudian oke saja. Ini gak usah diisi. Nah, dia sudah muncul nih. Yang penting ini adalah PRG 5. Itu. Terus di sini sudah ada ininya. Kita isikan ini bisa di sini, bisa langsung diisi di sini atau diisi di sini juga. Nah, ini dia otomatis langsung mengupdate nih. Tuh. Yang mana sih? PRG 5. Ini. Terus kemudian kita buka si notepad. Kok belum muncul? Kita close dulu. Kita buka PRG 5. Nggak muncul ya? Atau kalau nggak di copy aja deh. Copy ini, tinggal ganti ini PRG 5. Ini di copy. Gitu, sama aja. Terus kemudian ini tinggal diganti PRG 5, ini diganti PRG 5, sudah. Terus kemudian isi parameternya ini udah sama aja kok, begitu. Ini notepad ini menurut saya sangat membantu ketika nanti kita nulis programnya banyak banget, lebih enak lihatnya kalau saya sih gitu. Oke, sudah. Terus kemudian kita masuk ke simulator lagi. Di sini tadi saya buatnya PRG 4 sesuai dengan job sheetnya, saya buat PRG 4 dan PRG 4 juga yang untuk SPF-nya. Saya buka aja langsung PRG 4, open. Programnya sudah terbentuk di sini. Kita lihat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Belum ada warnanya. Kenapa? Karena saya belum inputkan pahatnya. Kalau sudah ada pahatnya nanti warnanya berubah sesuai dengan pahat berapa. Misalnya gini, saya kasih tool management. Nah, ini tool management. Tadi saya bilang kalau kita menggunakan 4 pahat. Pahat pertama adalah pahat roving. Ini pahatnya ini. Bedanya roving itu adalah insertnya sudutnya lebih besar 90. Kalau finishing insertnya sudutnya lebih kecil, hanya 35. Kita pasang yang untuk roughing di tool station 2. Terus yang untuk finishing di tool station 3. Kenapa kok saya pakainya
Tool station 2, 3 Pak. Kalau saya kemarin yang satu saya delete, jadi error terus. Kalau misalnya saya inputkan di T1 ini, nanti di sini nanti error terus, makanya saya buatnya di 2 dan seterusnya. Terus kemudian grooving yang untuk alur saya pasang di tool station 4. Terus thread-nya ini, threading, saya pasang di 5. Nah ini untuk yang grooving ini kita harus lihat, kalau si dia ini lebarnya lihatnya di mana ya? Please unload the tool from the spindle. Coba kita unload dulu, remove ini kita remove dulu. Nah, kita bisa lihat datanya di sini nih. Lebar insertnya untuk ini nanti kita butuh, soalnya lebar insertnya si tool grooving ini lebarnya adalah 3, nanti yang kita pakai 3 ini. Nah, kita lihatnya di situ, atau di sini ada nggak sih? Ini thickness, ini lebar, nggak ada, berarti ngeliatnya betul tadi gitu. Klik 2 kali muncul seperti ini. Kita pakainya yang kiri nih, lebarnya 3 ya gitu. Ini kita masukkan lagi ke tool station 4. Sudah oke. Nah, dia sudah muncul tuh warnanya, yang warna nah, terus saya kasih benda kerjanya dulu aja. Stok ukurannya dilihat, ukurannya ini adalah diameter 30, panjang 100. Diameter 30, panjang 100. Oke. Di sini yang warna hijau ini adalah T1 atau ini proses roughing. Yang warna ungu ini adalah finishingnya, warna ungu. Kemudian yang ini warna kuning ini adalah proses alur atau grooving ini dan sini. Yang ini biru muda ini adalah proses threading untuk pahat thread. Nah, cara setting pahat atau zero offsetnya juga jadi ada 4 macam, karena kita pakai 4 pahat. Di sini kita harus 4 kali setting zero dan 4 referensi G54, G55, G56, G54, 55, 56, 57 berarti. Sesuai dengan program kita. Programnya LCCE PRG4, ada T1, ada G54, G555, G56, G57. Nah, caranya gini. Pertama, saya harus mutar pahat dulu. Di sini belum muncul pahatnya karena ini posisi defaultnya adalah T1. Padahal T1 saya kosong kan. Saya pasang tadi di T2. Saya buat manual data input dulu, MDI. Saya putar ke T2. Saya mau setting T2 dulu. Tool untuk roughing. Start cycle. Sudah muncul pahatnya ini. Saya akan dekatkan seperti biasa. Pakai mode jog, rapid, dekatkan. Nah, sudah dekat. Saya matikan jognya, dekatkan dulu. Sudah dekat sini, saya putar spindle-nya. Saya kecilkan.
jadi 1%. Terus kemudian saya dekatkan. Nah, ini sudah. Matikan spindle-nya dulu. Di sini saya akan setting zero offsetnya untuk si tool grooving atau tool T02. Ke sini, tombol menu, terus kemudian parameter, terus kemudian zero offset. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita tadi settingnya di T2 di G54, T2 di G54 ya. Berarti kita pasangnya di G54. Perhatikan G54, G55. Pak, G56 nya mana? Tinggal pencet bawah atau pencet ini nih, klik tuh muncul dia G56, G57 ya. Jangan salah loh ini nanti. Kita di G54 sumbu Z. Di sini determine toolnya 02 karena saya pakai tool 2 tadi. Oke. Ini harus 0 ya, angka ini length ini. Kemudian saya calculate angka ini dan ini jadi harus sama. Oke. Sudah. Kita back. Terus lihat di sini saya akan menghidupkan spindle. Saya akan facing ini. Saya akan facing karena tadi sudah ketabrak sedikit kan. Saya besarkan dulu. Nah, sudah. Kalau sudah saya matikan. Jangan dimatikan. Kita ke bawah dulu. Sudah. Terus kemudian saya kecilkan lagi. Kita sentuhkan untuk setting sumbu X nya. Sampai menyentuh. Nah, ini sudah menyentuh, kita matikan. Terus kita pilih menu tool correction. Nah, ini sekarang harus cermat ya. Kita tadi pakai tool nomor 2. Kita mau setting ini toolnya udah tool 02. Kalau saya tool 02. Jangan salah ini karena nanti ada beda-beda nih toolnya. Kalau saya geser tuh ada 2, ada 6 ya. Ini kita pakai yang tool 2. Kita geser, kita pilih getcom. Kita inputkan diameter. Kalau di sini itu adalah diameter 30. Calculate. Oke, sudah. Nah, ini untuk yang tool 2. Kemudian untuk tool 3 ini saya repeat dulu, saya jauhkan. Nah, kita ganti ke tool 3. Pilih MDI manual data input, kita ganti ke tool 3. Saya pakai tool 3. Nanti kalian pakainya T1, 2, 3, 4 boleh. Kalau saya 2, 3, 4, 5 ya. T3 start. Nah, sekarang kita setting untuk tool yang finishing. Tool finishing seperti tadi. Saya dekatkan dulu. Oh ya, mau di jog. Tuh bahaya nih pakai jog, pakai rapid nih. Hati-hati nanti kalau di mesin bisa nabrak langsung. Di sini dulu
terus saya kecilkan dulu, baru saya putar. Sudah menyentuh, kita setting, matikan, kita setting zero offset untuk tool 2. Di parameternya adalah G55. Nah, ini masih zero offset. Nah, ini kita pindah ke sini. Nih caranya, pencet bawah. Nah, jangan salah ini, karena kita menggunakan 4 pahat. Kita sekarang pindah ke G55. Determine, ini tool 3. Oke. Terus kemudian kita calculate. Ini panjangnya harus 0. Kalau nggak 0 gimana, Pak? Pak, kok ada angkanya punya saya nih? Kejadian misalkan, oh punya saya udah ada angkanya nih, Pak. Kalau ini ada angkanya, nanti ketika dikalkulate, angka ini dan ini pasti nggak sama. Caranya gimana? Kita back dulu. Kita back, masuk ke tool correction. Tadi tool 03 ya. Kita geser sampai muncul T ini, kita pilih T03 mana? T03. Pasti di sini ada angkanya nih. Kalau ada angkanya gimana? Kita reset. Reset edge. Nah, kita hapus. Tup, hapus, dia sudah 0 semua. Back lagi, kita masuk ke zero offset lagi. Nah, kita masuk ke sini, determine 3, oke. Sudah 0. Sudah sama ini. Oh, belum. Kita calculate. Oke. Selesai. Kita sudah mendapatkan zero offset untuk tool 2. Kemudian kita tinggal setting diameternya. Diameternya kita mundurkan dulu. Nah, sudah. Terus kemudian kita start spindle, sentuhkan. Sudah menyentuh, stop. Kita tool correction untuk yang T3. Nah, ini jangan salah, T nomor 3. Get com, kita inputkan kalau di sini adalah ini diameter 30 loh gitu. Kasih tahu mesinnya. Calculate. Oke. Nah, kita sudah punya referensi untuk 2 tool. Tool 1 dan tool 2 dan tool 3. Kemudian kita juga harus untuk yang tool 4. Tool 4 itu adalah tool alur. Caranya seperti tadi, MDI tool 4, T4 start cycle. Nah, tool ini harus kita sentuhkan juga si sudut sini. Nah, cara cepatnya, ini saya ajari cara cepatnya. Kalau tadi kan lama tuh, harus sentuhkan sini dan sini. Kalau saya begini cara sentuhkannya. Saya jauhkan dulu, jangan lupa mode jog. Kalau saya gini, saya dekatkan gini kira-kira, kecilkan dulu, terus ini, tapi ini hanya terjadi di simulator ya, kalau di mesin jangan, karena ini di simulator dia akan ada peringatan seperti ini ketika nabrak. Ini ketika saya dekatkan, lambat. Ini terus kemudian saya ganti ke 1%, geser sampai nggak usah, maksudnya saya tidak perlu memutar spindle, maksudnya itu saya tinggal sentuhkan ini sampai muncul peringatan.
Nah, berarti dia sudah nabrak kan di sini. Nah, di sini saya tidak perlu mutar spindle, tapi saya sudah bisa menyentuhkan si tool ini sampai ke pinggir sini. Tapi diingat, kita harus pakai 1%. Artinya kita bisa mendekatkan ini sedekat mungkin dengan permukaan ini tanpa harus memutar spindle. Tapi ini hanya di simulator ya, jangan dipakai di mesin sungguhan. Di mesin sungguhan bisa patah nanti toolnya, gitu ya. Ini hanya di simulator. Terus kemudian kita kasih referensi seperti tadi, parameter zero offset. Nah, jangan salah, G54, G55 sudah. Sekarang kita ke G56. Caranya klik bawah. Nah, ini sudah muncul G56 di sumbu Z-nya. Determine tool berapa tadi? 2, 3, 4 sekarang. Oke. Kalau tadi ini ada, kalau bisa ada isinya seperti tadi caranya di reset ya. Tapi toolnya adalah tool 4, jangan salah. Ini kita calculate. Oke, sudah. Kemudian seperti tadi saya tanpa memutar spindle, saya ke bawahkan. Nah, ini sudah nabrak. Ini saya back, tool correction, jangan salah, ini masih T3. Saya harus mengganti ke T4. Mana T4? Nah, T4, jangan salah ya. Nih, saya sudah kasih tahu loh, ini T4. Tadi masih T3. Berarti salah kan? Kita harus geser. Pakainya T ini. Terus kemudian kita get com. Saya kasih tahu ke dia kalau di sini itu adalah ukurannya 30. Calculate. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita sudah punya 3 referensi untuk 3 tool. Lanjut ke tool apa namanya? Ulir. Nah, tool ulir sekarang. Saya buat mode job. Saya jauhkan. Di sini. Sekarang kita masuk untuk setting yang T5. Saya pakai T5. Start. Nah, Pak, kalau ini yang disentuhkan yang mana? Sebelah pinggir sini apa sebelah ujung sini? Yang sebelah ujung ya. Yang sebelah ujung yang kita sentuhkan. Yang kita sentuhkan adalah ujungnya ini, tipnya ini. Nah, ini. Nah, sudah dekat seperti tadi. Saya kecilkan sampai 1%. Nah, ini memang harus kira-kira ini ada di sudut sini. Kira-kira ini ada di sudut, kemudian kita sentuhkan. Sampai seperti tadi. Nah, ini berarti sudah nyentuh. Saya akan kasih tahu ke mesin kalau ini adalah untuk si referensinya si tool 5. Nah, ini agak beda sedikit untuk yang treat ya. Untuk yang treat seperti biasa, zero offset, kita masuk ke G57. G57, jangan salah. G57. Terus kemudian kita determine ini untuk tool 5. Oke. Panjang ini. Nah, ini ada isinya nih. Ada isinya. Ya. Ini harus kita kosongkan dulu. Harus kita kosongkan. Caranya gimana?
nah nih kalau ada isinya ya, kalau ini nggak 0, kalau ketika saya calculate no, dia jadi dia jadi beda. Ini nggak boleh, ini nggak boleh ya, sekali lagi ini nggak boleh. Caranya adalah kita harus hapus dulu, kita masuk ke tool correction. Nah jangan salah, ini masih tool 4, saya harus ganti ke tool 5. Tool 5, nah ini tool 5, dia sudah tool ulir nih, benar ya, tool ulir. Saya geser, pilih reset. Nah ini sudah 0. Kemudian ini agak beda sebenarnya ulir itu sebenarnya kita harus menginputkannya di sini. Nanti kita menginputkan itu di sini nih, kita langsung ke getcom saja. Yang G57 tadi nanti akan otomatis terisi dari sini. Bedanya gitu, bedanya tadi itu zero offsetnya, kita mengisinya bukan di tempat yang tadi tapi di sini nih. Caranya gini, nanti akan otomatis terisi. Caranya adalah getcom, kita kasih tahu ke dia kalau di sini adalah diameter 30, sudah calculate, dia sudah, kita sudah ngasih tahu dia untuk ini adalah diameter 30. Tapi kita juga harus ngasih tahu dia di sini panjang di sini adalah 100. Nah, 0 sorry kok 100. Oke, nah kita harus pilih next axis khusus untuk ulir ya, khusus untuk ulir. Nah di sini kita kasih tahu ke dia kalau di sini itu adalah 0 kita kasih di sini 0, terus kita calculate. Nah ini angka ini nanti yang akan masuk di ini, dan ini akan masuk di sini, baru kita determine tool 5. Oke. Ini sudah muncul sebenarnya. Ini perlu kita offset enggak ya? Kira-kira kita coba perlu kita offset enggak? Ini soalnya angkanya beda. Kita coba dulu. Kita coba langsung kita auto. Nah, kelihatan nih di sini. Lihat, dia masih berubah. Nah, ini loh. Jadi, kalau kita auto kemudian ininya ngaco, berarti kita masih salah menginputkan parameter si ulir. Caranya kita atur ulang. Makanya ini jangan dirubah dulu. Posisi ini jangan dirubah dulu, kita atur ulang. Parameter masih di G57. Terus kita determine apa ya? Determine G5. Oke. Harusnya sudah benar ini, tapi posisinya yang salah, X-nya yang salah. Berarti ini tidak perlu. Tapi yang salah adalah tool correction-nya. Tool correction di getcom ini yang salah, X-nya, karena dia di sini tapi posisi kanan, posisi Z-nya sudah benar. Ini berarti kita harus atur ulang 30, calculate. Oke. Nah, coba kita auto. Nah, sudah benar. Berarti untuk yang tool ulir kita tidak perlu mengisikan zero offset. Ini zero offset. Nah, ini kita biarkan saja 0. Kita mengisikannya adalah di tool correction.
Di sini kita mengisikannya di getCom ini, di getCom, terus kemudian jangan lupa nanti di next axisnya ya, itu. Oke, kalau sudah kita auto, jangan lupa ref pot kita balikan, terus kemudian kita tutup mesinnya, kita start. Auto kita start. Ini proses roughing. Finishing. Nah, ini alur. Oke, Pak, udah jadi, tapi bener enggak ini ukurannya? Nah, kita perlu ngecek, bener enggak sih? Terus cara ngukurnya gimana, Pak? Ini kan simulator, kalau misalkan benda aslinya kan kita bisa ngukur langsung. Nah, di sini juga simulator ini menyediakan fasilitas untuk mengukur menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer untuk mengukur diameter dan jangka sorong untuk panjangnya tadi. Caranya di sini nih, measure feature point atau line atau distance atau ini roughness distribution ini kalau nggak salah ini untuk kasaran. Kita pilih yang feature point. Nah, kita tempelkan di poin ini. Di poin ini terbaca di sini, lihat ini angka ini ya, lihat angka ini. Di sini misalkan saya mau mengukur alur, saya ragu-ragu dengan alur ini benar nggak ini, ternyata di sini itu adalah Z42 dan D23,1. Benar nggak ya gitu loh. Coba kita lihat Z42 dan D23,1. Kita lihat job sheetnya. Di sini adalah Z42 dan 23. 23-nya benar, Z42-nya benar nggak? 50 dikurang 8. Benar ya? 50 dikurang 8, 42, berarti benar. Di sini adalah 42. Nah, cara mengukurnya begitu. Cara mengukurnya seperti itu. Makanya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan untuk bagian alurnya. Tadi itu ada yang salah. Nah, ini yang bagian yang salah. Yang bagian salah ini tapi sudah agak berubah juga karena sudah saya revisi, tapi juga masih salah. Jadi yang sebelah kanan ini baru yang benar. Jadi kenapa kok salah? Jadi yang salah itu adalah memilih acuannya sebetulnya. Jadi gini, di sini ada starting point atau yang saya bilang tadi acuan. Kita milih left atau right. Nah, saran saya gunakan yang left aja, yang left, karena kita cenderung mencekam benda di sebelah kiri. Jadi gunakan acuan sebelah kiri. Itu juga karena kita selalu menggunakan zero offset itu di ujung benda kerja di sebelah kanan gitu. Makanya kita ngukurnya kan
dari sebelah kanan ke kiri gitu. Nah, gunakan yang left, nomor 1, longitudinal, eksternal, dan left. Nah, kemudian kalau yang sebelumnya itu, kalau dilihat di video tadi itu adalah R yang 101 ini nilainya dalam 40 kalau nggak salah tadi. Nah, saya rubah menjadi 42 sesuai dengan job sheetnya. Salah, jadi yang ada di penjelasan sebelumnya itu salah, yang benar ini 42. Terus kemudian ada yang bagian yang salah juga, yaitu bagian R108 itu, ini depth-nya. Ngedep itu maksudnya gerakan masuknya si pahatnya 108. Jadi kalau ngedep itu gini, gerakan grouping itu kan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, kalau misalkan dibuat 5, ini nggak tahu saya juga kalau bisa 5, ini ngantuk sepertinya. Dia langsung masuk 5 mili, shot, itu bisa patah. Kalau materialnya aluminium mungkin masih mending, tapi kalau besi saya yakin langsung patah pahatnya. Nah, ngedep itu maksudnya masuk sekian sesuai dengan yang kita inputkan, keluar, masuk lagi lebih dalam sesuai dengan yang kita inputkan itu. Nah, kita buat depth-nya 1 mili aja. Ini nanti masih cukup aman. Kemudian untuk yang ini starting pointnya kita gunakan yang sebelah kiri. Nah, kita pilih yang tadi nomor 1 sebelah kiri. Kita lihat nomor 1 sebelah kiri otomatis di sebelah sini, berarti benar ya, 50 dikurangi 8 adalah 42, sesuai dengan ini 42. Terus kemudian R100 nya diameternya adalah 27, sesuai ya, diameter awalnya adalah 27 di sini. Nah, itu jadi dengan kita mengisikan dua parameter ini, itu sebenarnya sudah cukup untuk menentukan referensi awal si pahat itu. Kemudian kita tambahkan, kan nanti ada lebarnya nih, lebarnya alur itu R114. Nah, ini lebar alur. Jadi kita tidak perlu membuat referensi di sebelah kanan, bawah, atau sebelah sampai mana, itu nggak perlu, tapi kita hanya gunakan acuan di sini, di mana, terus kemudian mau lebar berapa dan kedalaman berapa. Itu saja acuannya, gitu ya. Jadi sudah saya rubah menjadi ini. Ini saya copy ke sini. Kemudian ini saya hapus ya. Nanti ketika kalian terima ini sudah benar kok. Nah, oke, hanya itu aja sih yang berubah. Terus untuk yang depth ini tadi, ini nggak jadi 5. Ini jangan 5, tapi 1 aja. 1, kemudian apalagi, udah situ aja sih. Hanya itu aja. Dan ini kalau yang ini mengikuti ya. Ini siklus yang di sebelah kanan yang kecil ini mengikuti sama seperti gunakan ukuran sesuai dengan job sheetnya. Kalau di sini 17, 12 tambah 5 17, di sini 17, diameternya 18 ya 18, sesuaikan. Oke, itu aja yang mau saya perbaiki, yang lainnya sudah benar. Kita coba sekarang, ini sudah benar. Saya perbarui bendanya, kemudian kita jalankan auto, tutup pintu. Saya buat begini aja biar enak.
Oke, selesai. Kita lihat bendanya. Kita buka ya, atau begini caranya. Nah, sudah jadi. Ukurannya sudah tepat. Kita cek. Bisa. Kita lihat di sini ukurannya sudah benar, 42, 23, 37,05, ada selisih 0,5, tidak apa-apa, toleransi. Terus di sini 17, diameter 13 sudah benar. Di sini juga sudah benar, 12, diameter 13. Oke, sudah benar. Itu saja yang mau saya konfirmasi kesalahannya. Untuk selanjutnya, ini tugas ini karena kita ngejar materi perkuliahan kita itu sampai tanggal 22 edarannya. Jadi minggu ini akan saya adakan UTS di hari Jumat. Jadi tugas ini dikumpulkan hari Jumat sebelum perkuliahan CAT kelas B, kalau nggak salah ya, yang di Jumat kelas B kita mulai. Jadi hari Jumat kita UTS, terus kemudian nanti langsung ada masuk materi untuk yang 3 aksis. Saya minta maaf, bukan saya menjejel-jejeli materi, tapi ya kondisinya seperti ini, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, materi kita tercapai semuanya. Nanti kalau memang tidak tercapai ya mungkin ada lain kesempatan yang akan kita ganti, gitu ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan di rumah saja, tetap berdoa. Itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.